Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maritim, perkenalkan kami dari kelompok kemaritiman. Nah, sebelum videonya dilanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Anggia Sagita, dan di sebelah kiri saya ada Saya Elis Riani. dan di sebelah kanan saya ada Heru Supratman, dan sebelah Saya Nelinia Awiza, dan di sebelah kiri saya Fitri Sri Lianjai. Nah guys, di video kali ini kami akan mewawancarai di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau. Untuk video lebih lanjut, ikuti terus ya guys video kami. Dadah! Kendala dalam upaya pengoptimalan tata kelola sumber daya di Kota Tanjung ini. Di Kota Tanjung Pinang. Ya, gitu. Pengelolaan Tanjung Pinang aja. Pengelolaan. Ada Beb? Kali ini kan kita ada kebijakan pusat namanya penangkapan ikan terubur. Menunjang penangkapan ikan terubur, lalu sarana prasarana, salah satunya pelabuhan perikanan. Nah, kita sampai dengan saat ini Tanjung Pinang masih belum punya tuh pelabuhan perikanan yang lengkap sarplasnya. Jadi masih penangkaran yang dijadikan tempat penampungan ikan. Ada di Dompa ada, terus di Senggara. Nah, untuk mendukung kebijakan itu perlu dibangun program perikanan. Untuk saat ini salah satu lokasi yang rencana dikembangkan bukan di Binang sih, di Pulau Bintan, di Batu Duyung di Bintan. Jadi ini untuk mengakomodir semua proses penangkapan ikan yang ada di wilayah Pulau Bintan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan produksi pertama, terus tentunya untuk berdampak ke ekonomi sekitar. Jadi produksi perikanan tercatat rapi gitu loh, jadi nggak ada lagi yang bisnis, sehingga kontribusi ke produksi nasional. Karena kita di sini juga menjalankan target selain target nasional, dan juga target daerah. Mungkin itulah salah satunya. Yang kedua, di budidaya kita ini bukan wilayah yang dijadikan prioritas perikanan budidaya ya. Khususnya perikanan budidaya laut. Kita di sini lebih ke darat ya. Budidayanya lele, terus ikan darat lah. Pengembangan ikan Cina atau yang laut itu bisa di Kalimantan, di Bintang, di Batam. Iya, perikanan darat. Darat lah. Lele, gurame ya. Gurame. Jadi terus olahan kita ada ya. Kalau misalnya dikhususkan di Tanjung Pinang kayaknya sih agak kurang ya sampai katanya. Kecuali kalau di Bintan tuh masih kalau di Tanjung Pinang karena ini kan kota. Jadi ya itu tadi banyaknya di budidayanya sama kolam. Itu juga nggak terlalu yang banyak. Jadi kalau misalnya penangkapan ikan juga terlalu ada sih, tapi nggak yang penangkapannya juga nanti mungkin lebih ke Bintan, gitu. Karena laut kita kan dangkal ya. Ini produksinya kita dibilang ada beberapa, tapi unit kecil ya. Unit kecil. Jadi setelah ditangkap ada unit pengolahannya lagi sebelum dipasarkan secara lebih luas. Paling kerupuk si olah-olah ikan lah kayak kerupuk nugget dan lain sebagainya. Yang kedua Pak, apa masalah sama
krusial yang dihadapi dalam mengoptimalkan sumber daya khususnya di bidang kelautan atau perikanan di Tanjung ini? Enggak. Ya salah satunya. Jadi untuk mengelola laut ini, kelautan perikanan secara luas butuh anggaran yang besar juga kan. Makanya kita aktif juga minta dukungan pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat juga NGO lah, lembaga lain. Kayak sekarang ini kita lagi kerjasama dengan USAID. USAID itu lembaga dari Amerika. Jadi untuk memperoleh bantuan dari USAID, kita buat konsep dulu nih apa yang kita mau, khususnya di ini pemeliharaan kawasan-kawasan pesisir konservasi. Jadi kita buat konsep, kita kerjasama dengan USAID, mereka bantu penganggaran, mereka bantulah sebisa mereka untuk menutup kekurangan kita di anggaran ini. Kayaknya tambahan ya, mungkin karena masih ada juga sih SDM yang agak kurang gitu kan, kayak yang nelayan-nelayan yang masih di daerah juga tuh ada juga yang masih agak kurang kan, nelayannya pendidikannya, pemahamannya kurang. Mungkin itu sih yang masih jadi PR juga buat kita kan. Sebenarnya kita sering kayak mungkin penyuluh-penyuluh yang ada di sini turun langsung memberikan penjelasan kepada mereka apa yang boleh, apa yang enggak. Itulah dari segi dia juga Kapasitas masyarakat di sini. next. Jadi kan berarti ada kerjasama dengan siapa ya? Contohnya ya seperti apa? Universitas kalian ada? Ada festival sedang berjalan. Batam, Politeknik Batam ada. Itu juga ya bang. Aku baru juga tuh mungkin yang sekarang yang agak lebih menonjol ya tadi USAID ya. USAID itu yang agak lebih kan, soalnya kan mereka yang juga dari luar, tapi kami dapat dukungan dari mereka. Itu juga nggak difokuskan, sebenarnya nggak fokusnya ke Tanjung Pinang, fokusnya itu ke Apa fokusnya ke Tanjung Pinang? malah fokusnya bukan ke Tanjung Pinang tuh, Pulau Riau. Kalau yang lain Ya, pemerintah pusat ada juga. pemerintah pusat tuh Direktorat pengawasan. Sisi pengawasan. Kalau dengan masyarakat sempat maksudnya kalau kelompok nelayan mungkin pembinaan. Kalau kami kan lebihnya ke pembinaan ya. Kayak kelompok nelayan tuh ada tuh di kan kalau di sini kan ada bidang masing-masing bidang ya. Jadi kalau misalnya dia nelayan yang bidang tangkap, pasti mereka ada yang turun ke lapangan, budaya juga ada di bawah, PP juga ada. KKP Tanjung Pinang kayaknya nggak ada KKP. Pesisir nggak ada ya. Ada sih, fokusnya nggak di sini. Tanjung Pinang. Jadi kalau misalnya masyarakat ya pembinaan, peran kami ya itu pembinaan kepada masyarakatnya langsung, memberikan apa namanya istilahnya itu pelatihan mungkin ada juga sih. yang lama tuh aku sih ya. Ya program. Jadi nggak bisa satu contoh programnya terus selain pembinaan apa? BPJS Ketenagakerjaan ada, nelayan ada BPJS Ketenagakerjaan itu ke nelayannya langsung memberikan bantuan kesejahteraan, Pembayaran premi asuransi. Jadi ya nelayan di cover gitu ke jadi musibah. Mereka dapat Ada dana ini yang dari BPJS. Nah, itu kita cover tuh selama setahun. Tanjung Pinang kan belum ada diklaim tuh. Kalau di kabupaten lain ada tuh yang bisa, jadi nanti dari BPJS ini bisa dicairkan. Sudah bantuan lah. Baru-baru ini ada tuh awal tahun kayaknya pengatur kegiatan pembinaan nelayan. Yang kalau di anggaran pusat, cuman kita yang melaksanakan di Senggarang. Tempatnya kan kurang tahu. Dia langsung dari kita yang
kasih materi lah untuk kelompok nelayan. Kalau terkait dengan strategi audisi Pak, di perayaan Kepulauan ada terjadi? Kalau perayaan Kepulauan Cina legal visa kayaknya juga nggak ada deh, lebihnya kan ke bintan yang banyak. Jadi legal visa kita kan wilayah, kalau misalnya provinsi ya kan, ini kan domainnya provinsi ya, bukan nasional ya. Kalau provinsi kan 12 mil. 12 mil itu masih masuk ke wilayah kita. Kalau misalnya udah 12 mil ke atas, itu baru masuk ke wilayah, bukan wilayah kita. Jadi kayaknya kalau legal fishing di Tanjung Pinang belum ada lah. Laporan juga Natuna, Karimun, ya, yang masuk berbatasan dengan kayak Malaysia, Singapura, di utara sana Natuna. untuk Tanjung Pinang sendiri belum ada sih laporannya. Cuma deh, satu tahun ini kayaknya belum ada sih. Cuman dulu pernah ada. Jadi mereka nggak sesuai, lokal juga sebenarnya. Kapal yang digunakan itu nggak sesuai bentukannya. Mana sempat ditangkap sama pusat lah. Jadi mungkin kalau baca berita pernah dengar tuh, kita pemerintah berperan untuk mengambil alih dari pemerintah pusat. Jadi kita lakukan pembinaan kemudian dan sanksi-sanksi administrasi lah. Tapi nggak udah. Kalau tahun ini belum ada yang. Ada yang udah bayar bentong. Oh iya, kita juga ada pergub. Tapi udah update ya. Ya, Pemprov ini Kepri salah satunya di Kemarin belum lah. Indonesia yang udah ada pergub tentang operasional pengawasan. Jadi kita bisa narik Nggak yang di Jawab Barang denda. udah update belum? dari pelaku pelanggaran itu. Uangnya kita langsung setor ke negara. Ada beberapa kasus lah. Kalau nggak salah pergub 35 atau 25 2023 bisa disini. Pergub Kepri 23 tahun 2023. Bisa. Soal pengawasan. Terlihat selama ya? Jadi itu kan terus kalau tadi ada dampaknya nggak berdasarkan kemarin saya kan lihatnya gitu. Trennya bisa? Iya kan? Suka sekali. Kalau mau yang langsung kan mungkin dampaknya ke bantuan ya, Sep? Juga bisa juga batal Bantuan tentu dia rusunan. Oh iya. Nomornya? Kita ada tangkap. Jadi mungkin kalau bantuan kita kan rutin kasih bantuan untuk perikanan tangkap ke nelayan, untuk budidaya, alat-alat budidaya lah kayak bibit, keramba-keramba. Mungkin untuk tangkap ini nggak terlalu berperan lah, karena kan di situ penangkap besar biasanya yang main. Nah, kita yang cukup berperan tuh di pengolahan. Di pengolahan karena kita kasih upi kecil tuh, freezer yang mereka nggak sanggup beli lah, freezer untuk menampung bahan olahan mereka sebelum diproduksi. Jadi dari sisi pengolahan bantuan yang kita berikan cukup membantu lah. Cuma untuk tangkap kayaknya mau bantu, cuma nggak terlalu signifikan untuk tangkap. Kalau partisipasi mereka gimana? Partisipasi siapa? Ya, masyarakat khususnya nelayan. Biasanya kan kalau misalnya kita tahu itu masyarakat tuh kurang gitu kalau kayak pembinaan, reaksi mereka partisipasi nelayan itu partisipasi ikut atau ikut serta lomba gitu maksudnya. Kalau misalnya ada pembinaan sejauh yang kami pernah sebelumnya tahu dari itu, kayaknya mereka antusias juga, karena kan kayak pengolahan kan kita kasih tahu juga tuh tata cara pengolahan yang baik gimana. Terus kan mereka kan untuk mendapatkan kayak sertifikat halal itu kan mereka kan harus ada pelatihan gimana gitu kan. Terus mereka kasih antusias lah untuk ikut serta gitu. Ditanyakan, tadi mohon maaf sebelumnya Pak, kami kayak kurang siap gitu Pak. Pak memang mau follow up aja suratnya. Mungkin dari kami terima kasih untuk Bapak sama Ibu telah meluangkan waktunya. Direkam tadi.